Sosok polisi yang ikut bersihkan TKP kasus Subang dicari, dulu kuras kamar mandi bareng Danu. Namun sebelum lanjut menyimak beritanya, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Siberpol. Jika sudah, yuk lanjut. Pihak Polda Jabar akan mencari dan memeriksa bantuan polisi, Banpol, yang diduga ikut membersihkan tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Sosok polisi tersebut diduga membersihkan TKP bersama dengan tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang membersihkan TKP pada saat kejadian, kata Surawan, dikutip dari kompas.com. Banpol, termasuk Danu, ikut menguras kamar mandinya. Lanjutnya, dalam rangka mencari sosok tersebut, Surawan juga telah menanyakan perihal jumlah anggota Banpol yang ikut membersihkan TKP. Kemarin sempat kita tanya juga berapa anggota, terus berapa orang yang dulu pernah ikut olah TKP, ungkapnya. Memang sudah menerangkan bahwa di TKP sempat dibersihkan di belakang, sempat dikuras di dalamnya, ada baju-baju termasuk baju korban, kata Surawan. Muhammad Ramdhanu atau Danu dan Yosef Hidayah alias Yosep saat digiring petugas ke ruang tahanan Polda usai ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosep merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosep tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Surawan mengatakan, dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara, TKP. Eksekutor, tidak pernah dari pengakuan dia, Yosep, tapi dari hasil penyidikan olah TKP dan sebagainya sudah mengarah ke sana, Yosep, ujar Surawan, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Dugaan soal Yosep dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah korban. Ada perbantuan dari yang lain tidak mungkin sendiri, ungkap Surawan. Kita analisa dari perlukaannya kemudian dari autopsinya itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tandasnya. Selain itu pihak penyidik Polda Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana bantuan operasional sekolah, BOS, pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosep Hidayah. Surawan mengatakan, pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. Setelah kejadian itu mungkin ada beberapa pencairan dana BOS. Ini sedang kami selidiki arahnya kemana, ujar Surawan di Mapolda Jabar, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Berdasarkan temuan-temuan kami di TKP dan tempat keluarga, ada beberapa data siswa yang fiktif. Kami juga melakukan blokir beberapa rekening yang digunakan untuk menerima dana BOS dan BPMU, ucapnya. Pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kabupaten Subang untuk menghentikan bantuan dana BOS dan BPMU. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, kata Surawan, penyidik kemudian mendalami motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Kami dalami motif khususnya terkait pengelolaan keuangan yayasan, katanya. Sebelumnya, anak Yosep dan Tuti, Yoris juga menduga bahwa pembunuhan kasus Subang ini terkait dengan yayasan. Saya menduga kuat motifnya urusan yayasan, ujar Yoris, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Yang membuat Yoris yakin, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, Yosep sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. 2 hari setelah kejadian itu, Papa, Yosep, pernah minta saya untuk mencairkan uang yayasan, katanya. Bahkan, kata Yoris, ayahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara setelah Tuti dan Amalia meninggal dunia. Papa tiba-tiba nawarin Danu jadi bendahara yayasan setelah ibu dan adik saya meninggal, ucapnya. Yoris menuturkan, setelah beberapa bulan setelah peristiwa kasus Subang itu, ia kaget karena dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Setelah saya dinonaktifkan dari ketua yayasan,
Kemudian tidak lama dari Hal itu, itu dibenarkan Papa salah telah satu menarik kuasa uang hukum yayasan Irfan sebanyak Shah. 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah, tuturnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Berdasarkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh